Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah komunikasi bisnis. Pada sesi kali ini kita khusus membahas terkait dengan komunikator, orang yang menyampaikan pesan atau dengan kata lain disebut sumber atau source. Jadi komunikator ya, orang yang menyampaikan pesan. Nah, komunikator ini tentulah, hal yang terpenting ya dalam unsur komunikasi. Karena tanpa komunikator tidak mungkin terjadinya komunikasi ya. Dan komunikator itu adalah pengambil inisiatif terjadinya suatu proses komunikasi ya. Jadi kalau komunikatornya tidak, memulai inisiatifnya atau tidak memulai komunikasinya, maka tidak terjadi komunikasi. Jadi komunikator ini sangat penting dalam, proses komunikasi karena dia memulai, pengambil inisiatif terjadinya komunikasi. Sehingga seorang komunikator tentu harus mengetahui ya, untuk keberhasilan, kesuksesan sebuah komunikasi, tujuan komunikasi oleh seorang komunikator, maka dia harus lebih awal mengetahui hal-hal ya sebagai berikut ya. Yang pertama dia harus mengetahui tentang kesiapan dirinya. Jadi, memang harus dipahami betul bahwa, sudah seberapa siap dia untuk menyampaikan pesan. Seorang komunikator harus benar-benar siap menyampaikan pesan, apalagi dalam komunikasi publik ya, di depan khalayak ramai. Bahkan ada istilahnya, naik panggung mimbar tanpa persiapan, maka turun tanpa penghormatan. Jadi harus ada, eee, kesiapan diri ya, memahami dulu kesiapan diri untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi, apalagi dalam hal komunikasi bisnis, baik mau melalui komunikasi interpersonal ataupun komunikasi, kelompok atau juga nanti komunikasi publik. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diketahui adalah perlu diketahui lebih awal adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, seorang komunikator harus benar-benar menguasai pesannya, ya. Ketika pesannya, materi pesan yang disampaikan tidak dikuasai, ini agak sulit mendapatkan suatu tujuan komunikasi yang berhasil, ya. Seorang, sales ya, dalam komunikasi bisnis untuk menawarkan produk tentu harus ya, menguasai pesan yang ingin disampaikan, harus menguasai produk yang ingin ditawarkan. Sehingga, pesan yang disampaikan itu akan dapat diterima jelas oleh si komunikan. Dia harus tahu pesannya. Jadi kalau, produk yang ditawarkan dia tidak kuasai, maka mustahil seorang itu bisa menjual, ya, bisa menjual dengan baik, eee, dengan komunikasinya. Kenapa? Karena memang, pesan yang ingin dia sampaikan itu tidak dikuasai. Maka ini penting ya, setelah kesiapan diri maka pesannya juga harus, yang ingin disampaikan itu pesannya harus dikuasai dengan baik ya. Materi-materinya harus dipahami dengan baik atau kalau, menjual produk, menawarkan produk itu tentu produknya harus dikuasai dengan baik sehingga bisa tersampaikan pesan-pesannya dengan baik kepada komunikan ya. Kemudian media yang digunakan. Nah, ini juga satu hal yang penting ya, karena memang ketika, ada media yang digunakan tidak tepat ini jadi persoalan ya. Ya kalau dalam komunikasi publik misalnya perlu pengeras suara ya ketika kita menyampaikan. Nah, ketika menggunakan, pengeras suara, ketika mic itu kadang hidup, kadang mati, ya ini jadi bermasalah ya. Artinya pesan yang disampaikan kurang dapat diterima dengan baik. Jadi harus dipahami media yang digunakan. Ketika kita mungkin, memasarkan produk, menawarkan produk melalui handphone, tentu harus dikuasai ya. Media yang digunakan itu harus kita pahami lebih awal bahwa apakah media, tersebut ya mungkin kalau handphone kita tinggal menggunakan apa ya, apakah jaringan sinyal, atau eee, internetnya atau sinyal, kartunya, ya itu harus dipahami dengan baik, ya. Jangan sampai nanti ketika lagi asik berbicara atau mungkin ingin menyampaikan kata kunci yang tepat, tiba-tiba terputus. Nah, ini juga media yang digunakan harus dipahami dengan baik, ya. Kemudian hambatan yang mungkin ditemui, ini tentu, masing-masing tipe, eee, komunikasi itu mempunyai karakter yang berbeda. Bahkan juga hambatan-hambatan yang ditemui juga
bakal berbeda. Ya tadi media juga bisa menjadi hambatan yang bakal ditemui. Kemudian hal-hal lain lah ya, misalnya dalam komunikasi interpersonal berdua, nah tentu dimungkinkan ketika kita ke rumah orang, misalnya ya, ke rumah seseorang, di situ mungkin ada banyak anak-anak, ini juga kemungkinan menjadi hambatan yang bakal ditemui. Atau ketika menggunakan media tadi, medianya jadi masalah juga menjadi hambatan yang ditemui. Banyak hal lain ya, suasana-suasana, waktu itu semua, kondisi-kondisi tertentu itu bisa juga memungkinkan menjadi hambatan. Maka, banyak, hal yang perlu diperhatikan dalam kita menyampaikan pesan agar tujuan, dalam berkomunikasi itu tercapai. Kemudian khalayak yang akan menerima pesan. Nah, ini juga harus perlu dipahami oleh seorang komunikator, ya. Ini yang khalayak kita yang menerima pesan ini seperti apa, ya. Kita harus kenali dulu, jangan nanti terlalu tinggi bahasa kita, dia tidak mengerti. Atau tadi bahasa kita dianggap kurang sopan oleh tipe khalayak yang akan menerima pesan. Padahal menurut kita sudah sopan, tapi ternyata menurut, komunikan kita itu tidak sopan. Karena kebiasaan yang terjadi di, daerahnya tidak seperti itu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh seorang komunikator. Baik, maka seorang komunikator itu harus, mengenal atau memahami tentang dirinya, ya. Jadi seorang komunikator yang baik, dia menguasai, dia memahami betul tentang dirinya. Dia mengenal siapa dirinya, maka ini dimungkinkan dia untuk bisa lebih baik menjadi seorang komunikator. Ya. Nah, kita lihat bagaimana, untuk dapat mengenal atau memahami diri ya, eee, ya mungkin sudah sering didengar lah ya kalau dalam kajian ilmu sosial konsep Johari Windows ini sudah sangat, familiar ya, ini konsep yang sudah sangat lama untuk apa namanya, mengenali diri. Ada konsep Johari Windows yang diperkenalkan oleh Joseph Plouffe dan, Harrington ya. Nah, ini, menggambarkan sebuah jendela yang terdiri dari 4 bagian ya. Nah, yang pertama itu ada wilayah terbuka ya, ada namanya wilayah buta, kemudian wilayah tersembunyi dan ada wilayah tak dikenal. Nah, ini mungkin kalau yang sering baca, apa namanya, buku-buku pengenalan diri, buku-buku motivasi atau artikel-artikel pernah dengar mungkin ya. Ada 4 juga konsep manusia, ini serupa-serupa ya, serupa-serupa. Misalnya, eee, ada manusia yang tahu di ketahuannya. Ada manusia yang tahu di ketidaktahuannya, ada manusia yang tidak tahu di ketahuannya, ada yang tidak tahu di ketidaktahuannya, ya. Agak ribet mungkin bahasanya ya. Tapi, ini mungkin sering ya kita baca, kita dengar ya dalam berbagai, buku-buku motivasi atau artikel motivasi ataupun, apa namanya, dalam training-training motivasi ya. Jadi ada, 4 jenis juga manusianya ya. Ada yang tahu di ketahuannya, artinya bahwa ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Jadi dia tahu persis bahwa dia tentang dirinya, dia paham, dia tahu persis bahwa dia menguasai. Dia tahu persis bahwa dia memiliki potensi itu ya. Dia tahu persis bahwa dia menguasai itu. Ya, ini dia namanya tahu di ketahuannya, ya. Dia tahu bahwa dia menguasai itu. Dia tahu bahwa dia tahu. Nah, begitu ya. Jadi, ini luar biasa ketika orang mengenali potensi dirinya, dia tahu bahwa dia menguasai sesuatu itu, dia tahu bahwa dia memahami sesuatu itu, maka ini potensi yang baik akan lahir dari diri, orang tersebut. Nah, itu namanya yang tahu di ketahuannya, ya. Ada yang tahu di ketidaktahuannya. Ini dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini termasuk orang yang lumayan baik, ya. Kenapa? Karena memang dia tahu betul bahwa dia tidak menguasai itu. Dia tahu betul bahwa dia tidak mengetahui tentang itu. Nah, ketika dia mengetahui dia tidak mengetahui tentang itu dan dia sadari itu, maka dia tentu punya potensi, semangat untuk belajar. Kenapa? Karena dia tahu betul di mana kelemahannya. Dia tahu betul bahwa dia tidak mengetahui, tahu di ketidaktahuannya. Maka, ini termasuk tipe orang yang baik, yang punya, apa namanya, biasanya keinginan-keinginan untuk
terus memperbaiki diri, keinginan-keinginan untuk belajar, karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, nah gitu ya. Dia, tahu di ketidaktahuannya, bahwa dia memahami, di ketidaktahuannya. Saya tahu betul kalau saya sebenarnya tidak tahu, saya tidak hebat terkait hal itu. Ini termasuk orang yang, lumayan baik ya. Kemudian ada, orang yang tidak tahu ya, di ketahuannya. Nah, ini orang yang tak mengerti tentang dirinya. Dia tidak tahu kalau sebenarnya dia punya potensi besar. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu mengetahui. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia menguasai hal tersebut, ya. Sebenarnya dia punya potensi yang besar. Dia tahu betul terkait satu hal itu, ya. Dia menguasai sebenarnya itu, tapi dia tidak tahu bahwa dia menguasai hal itu. Nah, ini orang yang tidak mengenali dirinya, dia tidak mengenali potensi dirinya. Padahal dia punya potensi itu, dia punya, pengetahuan yang baik, tapi dia tidak tahu kalau sebenarnya dia punya pengetahuan yang baik. Itu namanya tidak tahu di ketahuannya. Sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak tahu tentang potensi dirinya. Kemudian ada yang dia tidak tahu di ketidaktahuannya. Ini manusia yang udah parah sekali ya, bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia tak tahu. Jadi dia tak tahu bahwa dia sebenarnya tak tahu, ya. Nah, ini biasanya orang apa namanya ya, eee, ya tak mengerti tentang dirinya dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tuh, mohon maaf ya, tidak memahami banyak hal. Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia kurang wawasan, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia kurang pengetahuan, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya tidak memiliki potensi, dia tidak tahu. Nah, artinya ini yang sulit berkembang ya. Kalau kita misalnya mau contohkan, misalnya, mungkin sering dengar ya, ada orang yang nyebut, "Saya tidak sombong." Kalau nanti kita melihat, mendengar orang yang mengatakan saya tidak sombong, dapat diyakinkan bahwa orang itu sedang sombong, ya. Coba perhatikan, mungkin di lingkungan kita atau kita sendiri mungkin pernah melakukan hal itu ya. Ketika teman-teman lagi asik belajar bagaimana mungkin, menulis sebuah artikel, ya, tiba-tiba datang seorang langsung bilang, "Apa nih, bahas apa?" "Artikel." "Oh, bagaimana nulis artikel?" Saya nih tak sombong lah, ya. Kalau untuk nulis artikel, aduh itu saya sudah sampai ke jurnal nasional. Saya dalam satu hari bisa menghasilkan 5 artikel. Kalau untuk artikel saya tak sombong, ya. Ini ciri-ciri orang sombong. Maka berapa banyak orang yang tak mengerti itu, ya. Dia orang sombong yang mengawali kata-kata dengan "saya tidak sombong," padahal dia sedang sombong. Ini dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, ya. Dia selalu menyebutkan. Jadi, ketika orang berbicara tentang, apa namanya, satu wawasan ya misalnya, di daerah ya, orang bicara tentang Jakarta, "Oh, saya tak sombong lah kalau Jakarta," ya. Jadi, saya tuh 10 tahun saya di Jakarta, ya. Diawali dia dengan kalimat, "Saya tidak sombong," ya. Kalau urusan pemerintahan, "Saya tak sombong lah," ya. "Saya sangat memahami terkait hal pemerintahan." Ini juga sama, untuk terkait dengan komunikasi, psikologi, "Saya tak sombong lah, itu saya kuasai." Ketika dia awali dengan kalimat itu, maka, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan sedang sombong, ya. Nah, ketika yang bersangkutan sedang sombong, maka dia tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak tahu, ya. Sampai dia sendiri dia tak tahu, dia sebut dia tidak sombong, padahal semua orang melihat dia sombong. Nah, baik, kita lihat juga konsep Johari Windows ini. Artinya ada wilayah terbuka, wilayah buta, wilayah tersembunyi, dan wilayah tak dikenal, ya. Masih, serupa ya, dengan yang disampaikan tadi. Artinya wilayah terbuka, itu dia mengenali diri, memahami kelebihan dan kekurangan diri, dapat diketahui oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, ini sangat baik sekali. Ya, dia betul memahami diri, dia tahu betul kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dia, seorang, yang, dalam wilayah terbuka ini, dia sangat pasti tentang dirinya. "Oh, saya tidak boleh bicara ini, karena saya tidak memiliki wawasan terkait itu. Saya harus kemari, karena saya punya kelebihannya di sini." Dia memahami kelebihan itu, dan dapat diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain, ya. Nah, kemudian ada wilayah buta, ya. Tidak mengetahui kekurangan yang dimiliki, tetapi sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh
orang lain, ya. Dan ini yang banyak kita seperti ini, tak tahu kekurangan kita. Kita sibuk dengan melihat kekurangan orang tanpa kita sadari begitu banyak kekurangan kita, sehingga selalu nampak yang tidak baik tentang orang lain. Perasaan kita itu kita, eee, baik, padahal kekurangan kita lebih banyak justru diketahui oleh orang lain, ya. Jadi kalau, kita perhatikan misalnya ada orang yang suka menceritakan orang lain, ya, suka menggibah dan biasanya dia menggibah orang, dia cerita ya, "Si itu tuh tak bagus, kerjanya itu suka jelek-jelekkan orang lain. Si ini dia tak bagus, kerjanya jelek-jelekkan orang lain. Masa dia begini?" Dia cerita keburukan-keburukan orang, tapi dia sampaikan orang tuh tak bagus kerjanya, menggibah orang lain. Padahal saat yang dia sebutkan itu dia sedang menggibah orang lain. Dia bilang orang tuh kerjanya menceritakan jelek-jeleknya orang lain, padahal dia juga sedang menceritakan jeleknya orang itu. Nah ini, wilayah buta tadi ya, tidak mengetahui kekurangan yang dimiliki, tetapi sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain. Kemudian wilayah tersembunyi. Nah, kemampuan yang kita miliki tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain ya, tak tahu wilayahnya tersembunyi. Oh, tadi artinya ketika, yang kemampuan yang dimiliki itu tidak diketahui oleh orang lain, maka ini juga, eee, kurang baik. Ketika kita punya potensi, kita punya kemampuan, maka sebaiknya memang, diketahui oleh, kita memahami tentang kemampuan kita dan orang lain memahami kemampuan kita, ini baik ya, dalam, berkomunikasi nantinya. Tapi bukan mesti harus menunjukkan kemampuan atau sombong, tidak, tapi, kemampuan yang terukur ya, yang kita miliki. Kemudian ada wilayah tak dikenal tadi ya. Selain kita sendiri tak mengenal diri, orang lain juga tak mengetahui siapa kita. Ini yang tadi tidak tahu di ketidaktahuannya. Dia pun tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tak tahu kalau sebenarnya dia sedikit pengetahuan. Dia tidak tahu kalau sebenarnya dia kurang wawasan. Tapi perasaannya dia cukup. Maka dia masuk wilayah yang tidak dikenal. Nah, ini untuk apa kita perlu pahami sehingga tadi ya, supaya persepsi orang terhadap kita sama seperti persepsi kita terhadap diri kita, ya. Kita nilai diri kita, itu sama dengan bagaimana orang lain menilai kita, ya. Janganlah kita, perasaannya sudah senyum manis, tapi ternyata orang melihat kita seperti senyum sinis. Wah, ini tidak sama ya. Artinya, yang kita nilai, kita persepsikan diri kita harus sama, ya. Ketika menurut kita, kita sudah senyum ramah, maka orang harus melihat kita itu memang senyum ramah. Jangan menurut kita, kita senyum ramah, tapi menurut orang, orang melihat kita seperti marah. Ini agak unik, ya. Kita bilang kita udah senyum baik-baik, tiba-tiba dia bilang, "Eh, kenapa kok marah-marah?" Ya, berarti salah persepsi. Nah, ini dia tidak mengenali diri, persepsinya tidak sama antara dia menilai tentang dirinya dan bagaimana orang lain menilai dirinya. Maka seorang komunikator ini penting untuk mengetahui diri, mengenali diri ini bahwa memang penilaian kita terhadap diri kita itu, tidak, masih serupa dengan penilaian orang terhadap diri kita ya. Jadi dari apa yang kita tampilkan yang menurut kita itu baik dan orang juga menyebut itu baik. Nah, ini baru, eee, namanya nanti akan menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif. Nah, jadi kita, apa namanya, belajar mengenali diri. Kalau kita sudah sampai mengenali diri, artinya bahwa kita tahu persis yang kita tampilkan dalam kita berkomunikasi, itu adalah memang, persis seperti apa yang dinilai oleh orang. Jadi kita, tunjukkan itu kepada orang bahwa kita tadi sedang tersenyum dan orang melihat kita sedang tersenyum. Kita tunjukkan, wajah bahagia kita dan orang tahu kita sedang bahagia, ya. Ya, kita tunjukkan wajah sedih kita, orang tahu kita sedang sedih. Nah, artinya, ini penting untuk mengenali diri. Bahkan tadi seorang komunikator yang baik, dia sampai pada ketika mengenali diri tentu dia sangat, paham betul dengan semua gerakannya, ya.
Jadi bukan hanya bahkan mimik wajah tadi ya, dia pahami betul bahwa mimik mimik wajahnya seperti apa ketika dia berkomunikasi. Atau tadi ada orang yang tampil mungkin di publik ya, dalam komunikasi publik, kemudian berapi-api ya, emosional ketika menyampaikan pidato. Dan terkadang dia lupa dengan gerakan-gerakan anggota tubuhnya, saking bersemangat, tangan yang berkepal segala macam. Artinya tidak ada persoalan, tapi ketika dia sangat memahami bahwa dia ini tangannya ini memang dalam kondisi yang terkepal. Tangannya ini memang dalam kondisi yang memang, apa namanya, sesuai dengan apa yang ingin digerakkannya. Jadi bukan karena emosional akhirnya dia pun lupa bahwa tangannya terlalu banyak beraktivitas ya, gerakannya terlalu berlebihan, atau tadi ketika dia tidak sadari itu. Nah, maka seorang komunikator ya dia harus mulai mempelajari, mengenali diri ya, memahami tentang dirinya untuk sebuah komunikasi yang berhasil. Nah, baik, berikutnya adalah selain mengenal diri, maka juga harus, memiliki kepercayaan ya, credibility, nah, atau kredibilitas ya. Jadi, komunikator ini penting sekali dia untuk memiliki kredibilitas ya. Jadi ada kepercayaan, kemudian daya tarik maupun kekuatan ya. Ini, penting untuk seorang komunikator miliki. Nah, kepercayaan ya atau kredibilitas seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber ya atau komunikator tadi, sehingga diterima dan diikuti oleh khalayak atau penerima. Ini penting ya, ada kredibilitas seorang komunikator ketika akan, bicara ya atau ketika, diperkenalkan maka memiliki kredibilitas, kepercayaan, maka dia akan lebih mudah diterima ya, seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sumber atau komunikator sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak atau penerima, pesan atau komunikan. Nah, eee kredibilitas ini atau credibility ini, ada 3 ya jenisnya ya, sebagai seorang komunikator. Yang pertama ada namanya initial credibility ya, kredibilitas di awal ya. Kredibilitas di awal ini artinya kredibilitas kepercayaan khalayak ataupun orang yang menerima pesan itu di awal ya. Ketika belum lagi seorang komunikator itu bicara, tapi sudah mendatangkan kepercayaan, ada semacam kredibilitas ya. Nah, macam-macam kredibilitas itu, misalnya, eee, apa namanya, ya bisa dari penampilan ya, bisa dari penampilan, kemudian, bisa dari, kalau di dalam public speaking ya misalnya, seminar, nah, dengan narasumbernya profesor, doktor ini ya, kemudian, kelebihan-kelebihannya disampaikan. Ini initial credibility. Mungkin kita tidak kenal siapa si narasumber, tapi ketika kita lihat tentang narasumber, "Wih ini luar biasa profesor nih narasumbernya," ya. Si komunikatornya luar biasa, ini yang bakal bicara nanti adalah profesor, orang yang sudah mungkin, berkunjung ke banyak negara, orang yang punya mungkin 10 prestasi internasional. Wah, ketika itu sudah disampaikan di awal ini namanya initial credibility, kredibilitas di awal. Keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan si komunikator sebelum bicara itu sudah diperkenalkan terlebih dahulu, ya, ini namanya initial credibility. Atau tadi ketika, eee, si komunikator ya dengan penampilannya yang sangat meyakinkan ya, tadi wibawanya, kemudian ya semua apa namanya, performanya itu, mendatangkan kepercayaan. Sehingga ketika orang melihat belum berbicara si komunikator sudah mendatangkan kepercayaan. Oh ini dari wajahnya, dari style-nya memang bukan orang sembarangan. Ini nampaknya memang orang yang layak untuk didengar, pesan-pesan yang mau disampaikan. Itu namanya, initial credibility ya, kredibilitas di awal. Kemudian ada credibility ya, kredibilitas di tengah. Kredibilitas di tengah. Eee, ini artinya kredibilitas yang didapatkan oleh seorang komunikator
ya, dari sumber itu ya, sumber tadi atau komunikator, saat dia pertengahan, artinya sudah menyampaikan pesan, ya. Ketika tadi pesan yang disampaikan memang cara penyampaiannya baik, pesan-pesan yang disampaikan sangat dikuasai, sistematika penyampaiannya baik ya, maka mampu membangkitkan semangat, mampu membangkitkan atensi, perhatian dari si komunikan, komunikan semakin tertarik ya. Bahkan sampai tadi ya, menggugah emosi atau mungkin sampai kalau dalam komunikasi publik itu sampai tepuk tangan tanpa apa namanya, tepuk tangan, respon yang spontan gitu ya. Wah ini membangkitkan emosi, ini namanya kredibilitas di tengah, ya delivered credibility. Jadi, dia semakin mendapatkan kepercayaan ya, kredibilitas karena, "Oh ini betul nih," ya. Jadi bukan hanya gelarnya yang hebat, bukan hanya penampilannya hebat, tapi pesan yang disampaikan memang luar biasa. Cara menyampaikannya memang hebat, maka dia akan mendapatkan kepercayaan di tengah namanya ya, delivered credibility. Kemudian yang, berikutnya adalah terminal credibility atau, eee, kredibilitas di akhir. Nah, maka seorang komunikator memang, berat ya, seorang sumber, seorang narasumber itu memang berat ketika menyampaikan pesan karena memang harus, mendapatkan perhatian penuh dari si komunikan, dari khalayak, dan itu tidak mudah ya. Mungkin kalau, 10 menit masih memungkinkan, 15 menit ya. Karena, dalam sebuah penelitian itu katanya, orang, mampu serius ya, menjadi pendengar itu hanya 15 menit. Jadi hanya 15 menit ya. Menit ke-16 itu biasanya sudah buyar ke mana-mana. Maka perlu ada semacam apa namanya, refresh kembali ya. Maka perlu kadang si komunikator ada intermezzo, perlu kadang ada, apa namanya, ice breaking ya, macam-macam ya. Jadi, hal-hal yang dimungkinkan bisa membuat suasana, lebih hidup dan, ada penyegaran-penyegaran. Karena kalau ini serius terus, tadi ya, paling 15 menit tahannya. Maka harus refresh lagi, tahan lagi, refresh lagi, tahan lagi. Jadi perlu ada metode me-refresh diri. Kalau tidak, tidak tahan. Dan, dalam komunikasi itu ternyata mendengar itu 2 kali lebih berat daripada berbicara ya. Jadi yang bicara kan asik-asik aja nih ya, yang bicara kadang-kadang makanya beberapa, eee eee, sumber komunikator atau beberapa narasumber tuh lupa, sudah sampai jenuh sebenarnya yang mendengar tapi dia masih asik berbicara ya, eee ya tadi, terkadang kan harus diingatkan ya, dikasih tahu, "Pak, waktu Bapak silakan sambutan bicara ya, waktunya, eee, 5 menit." Oh ternyata ada 6 menit, 7 menit, 8 menit tak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena memang dia asik bicara, tapi yang mendengarkan itu 2 kali lebih berat karena dia bukan hanya dengar, dia juga coba tadi ya, dalam proses komunikasi dia melakukan, decode ya. Decoding, dia ini, apa namanya, selain mendengar dia coba memaknai apa yang disampaikan oleh si komunikator, maka memang mendengarkan itu lebih berat ya. Sehingga, kita sebagai komunikan tentu harus juga belajar ya, untuk dapat menjadi seorang komunikator yang baik, tentu harus belajar juga menjadi seorang komunikan yang baik. Ya, jadi terminal credibility itu adalah, eee kredibilitas akhir yang didapatkan komunikator. Artinya memang sampai akhir, yang ditampilkan itu memang, memberikan kepercayaan yang lebih, yang penuh kepada si komunikan. Komunikan merasakan bahwa memang ini luar biasa, bahkan sampai akhir selesai bicaranya, bahkan dengan kalau di dalam public speaking mungkin, eee apa namanya, closing statement-nya itu juga menggugah. Jadi sampai closing statement-nya itu, menjadi hal yang sangat, disenangi ya, menjadi satu hal yang, membangkitkan semangat atau menjadi emosional komunikannya, maka dia akan mendapatkan kredibilitas di akhir atau terminal credibility. Baik ya, berikutnya adalah daya tarik. Nah, seorang komunikator itu memang
eee, perlu ada daya tarik ya. Menentukan berhasil tidaknya komunikasi, seorang komunikator dianggap menarik ya. Oh ya, artinya bahwa daya tarik ini juga menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi ya. Kalau tidak memiliki daya tarik memang agak sulit untuk bisa, berkomunikasi ya, untuk berhasil dalam komunikasi. Nah, seorang komunikator dianggap menarik apabila mempunyai yang pertama ada hal, kesamaan, similarity ya. Jadi, mungkin di awal sudah disampaikan bahwa komunikasi ya, itu, dari kata communicare ataupun juga sama sepadan dengan kata dengan komunis yang berarti sama ya. Jadi semakin banyak kesamaan-kesamaan maka, semakin menarik untuk berkomunikasi. Jadi daya tarik itu semakin banyak kesamaan-kesamaan. Maka sering saya sampaikan ketika kita bertemu dengan seseorang, kita akan mencari dulu, kesamaan-kesamaan kita ya. Semakin banyak kesamaan-kesamaan kita dengan orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak komunikasi, maka semakin menarik itu, pembicaraan kita, ya. Jadi, ya mungkin sering saya contohkan kalau kita bicara, apa namanya, dengan seseorang, jumpa seorang di keramaian misalnya ya, atau duduk kebetulan di sebelah kita orang yang tidak kita kenal, dan akhirnya kita berinisiatif untuk terjadinya komunikasi, kita akan tanyakan mungkin tinggal di mana ya, kita akan tanyakan kerjanya apa gitu ya, aktivitasnya. Nah ketika kita temukan sama, maka biasanya lebih asik bicaranya. "Tinggal di mana Bang?" "Wah saya di Jalan Bali." "Eh sama Bang, sama, saya di Jalan Bali juga. Abang di mana Jalan Bali?" Ah, makin asik bicaranya, gitu ya. Atau tadi, "Abang aktivitas mana Bang?" "Ah, saya kuliah." "Di mana Bang?" "Saya di kampus A." "Wah, sama Bang, kita ini." Wah, bisa. Kenapa? Karena banyak lagi bahan pembicaraannya. Bisa bicarakan dosennya, bisa bicarakan, kampusnya, bisa bicarakan kuliahnya. Jadi semakin banyak kesamaan-kesamaannya, maka dia akan semakin menarik, ya. Kemudian dikenal lebih baik, ya, dikenal lebih baik. Memang kalau ketika kita sudah semakin mengenal lebih baik, ya, itu, akan lebih menarik, ya. Jadi daya tariknya akan lebih ketika dikenal lebih baik ya. Maka, si komunikator itu juga sebaiknya, dikenal lebih baik oleh si, komunikannya. Nah, ketika ya tadi ya, ketika kita bicara dengan, teman baik kita, artinya teman baik kita, sahabat kita tentu mengenal kita dengan baik dan kita mengenal sahabat kita dengan baik, ya. Nah, itu biasanya kalau sudah ketemu itu bahagia, asik cerita ya, bisa sampai 4 5 jam, kadang-kadang kita tahan. Nah, ini artinya dikenal lebih baik, maka menjadi daya tarik dalam, berkomunikasi. Kemudian disukai ya, disukai ya tentu tadi ada, hal-hal yang kadang-kadang membuat, apa namanya, komunikan itu menyukai. Sehingga kita boleh tadi mengenali dulu komunikan, kira-kira komunikannya apa yang disenangi, gitu ya. Nah, kita harus memberikan sebagai seorang komunikator, harus berusaha untuk apa namanya, untuk disukai. Jadi kita senangkan, misalnya seperti apa, si ini lebih senangnya dengan, komunikator yang berapi-api, maka kita harus, mungkin dengan yang berapi-api karena si komunikan kita senang yang begitu, gitu ya. Tapi ada yang komunikannya lebih senang yang slow ya. Ini narasumbernya terlalu berapi-api, semangat sekali. Ah, saya kurang senang tipe yang begini ya. Maka kita harus cari tipe yang disukai tadi. Kemudian ya fisik, fisik itu, fisiknya juga, menjadi, daya tarik ya. Memang dari hasil, penelitian kalau kita baca buku, ilmu komunikasi ya, bahkan sampai sebuah penelitian itu menyebut 75% itu seorang komunikator, komunikan itu melihat, eee, apa namanya, dipengaruhi komunikasi itu oleh, penampilan. Jadi ternyata penampilan seorang komunikator itu jauh besar mempengaruhi. Ya hari ini kita, ya bukan hari ini, memang mungkin itulah karakter manusia ya. Kita sering melihat apa yang tampak, sering apa yang ditampilkan. Makanya tadi kalau ada seorang komunikator, mungkin kalau menggunakan baju yang, narasumber, tapi, bajunya mungkin ala kadarnya gitu ya,
atau sudah sangat lusuh gitu ya, kemudian mungkin celananya juga kurang ya cara berpakaiannya kurang, maka dari awal ini, nih nggak meyakinkan nih, ya. Padahal kan tidak layak, tidak tepat kita menilai dengan penampilan, tapi kebanyakan, khalayak, kebanyakan komunikan itu memang menilai, melalui penampilan, bahkan sampai 75% dipengaruhi oleh penampilan. Jadi penampilannya cukup, mempengaruhi hal yang besar. Jadi belum lagi pesan disampaikan, tapi penampilan harus tunjukkan. Maka kita kadang senang melihat fisik yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita menyenangi jenis fisik yang seperti ini. Ketika, bertemu dengan orang yang fisiknya seperti itu, maka dia akan menjadi daya tarik. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang, fisik ternyata juga, mempengaruhi ya, ada daya tarik terhadap, si komunikator ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah kekuatan ya, power. Kepercayaan diri yang dimiliki seorang komunikator jika ia ingin pengaruhi orang lain ya. Eee, jadi kekuatan, power ya, kemampuan mempengaruhi orang lain ya. Si komunikator itu, punya kepercayaan diri. Ya, kalau kita tidak punya kepercayaan diri, maka, mustahil ya, kalau kita aja tak yakin dengan apa yang kita sampaikan, maka mustahil bisa mempengaruhi orang lain. Maka ketika seorang menawarkan produk misalnya dalam komunikasi bisnis, itu harus sangat meyakinkan, kepercayaan diri yang tinggi, boleh dijamin ya. Bahkan bahasanya kadang-kadang ya bukan bukan hanya itu ya, sampai untuk mempercayakan tuh berani, tanggung resiko. Nah, artinya dia sudah sangat memberikan kepercayaan diri yang besar bahwa pesan yang dia sampaikan ini bukan sembarangan, ini adalah sebuah kebaikan. Pesan, ketika dia menjual produk, produk yang dia tawarkan ini bukan produk yang tidak baik, ini produk yang, memang baik bagi si komunikan. Nah, kira-kira begitu. Dibutuhkan oleh si komunikan. Dia punya kepercayaan diri. Kalau dalam komunikasi publik yang mungkin, sifatnya, mendidik atau memberikan motivasi, dia harus punya kepercayaan diri. Jadi bagaimana mungkin dia mampu membangkitkan semangat ketika dia tidak bersemangat? Nah, bagaimana mungkin dia mampu untuk membangkitkan kepercayaan diri orang lain ketika si komunikatornya pun kurang kepercayaan dirinya? Maka ini, diperlukan bagi seorang komunikator. Baik, jadi, mungkin ini pembahasan kita saat ini ya terkait dengan komunikator ya. Yang pertama bahwa, seorang komunikator itu perlu untuk mengenali diri, maka pelajari, dengan baik, siapa ya, eee, siapa kita ya, who am I ya, siapa kita, bagaimana kita di mata orang, bagaimana orang lain melihat kita, apakah sama persepsi kita, terhadap diri kita dengan persepsi orang lain terhadap diri kita. Kenali diri kita ya. Nah, kemudian selain mengenali diri, maka seorang komunikator itu harus memiliki kredibilitas, baik kredibilitas di awal, di tengah maupun di akhir ya. Jadi dia harus memiliki kredibilitas, kepercayaan ya, kepercayaan, eee, sehingga si khalayak atau komunikan itu, memang memberikan kepercayaan akhirnya, karena ada kredibilitas dari seorang komunikator atau sumber yang akan menyampaikan pesan, ya, yang akan atau yang menyampaikan pesan ya. Karena tadi ada, kredibilitas di awal, di akhir, di tengah maupun di akhir. Kemudian dia memiliki daya tarik ya, maka seorang komunikator harus mencari kira-kira di mana daya tarik, kita ini ya. Ya tadi, baik dalam hal kesamaan, dikenal lebih baik ya, ataupun disukai, ataupun dari, fisik ya. Nah, kemudian perlu ada kekuatan, power ya, eee, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemudian atau tadi kepercayaan diri yang dimiliki, sehingga kita mampu untuk mempengaruhi orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah di lain waktu kita, jika berkesempatan kita akan membahas hal-hal, lainnya terkait dengan komunikasi dan komunikasi bisnis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.